Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Elbi Ilmuwan Gifari, Haris Imam Fatoni, dan Nugroho Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis strategi partnership dan market sizing dalam produk manajemen. Di latar belakangi, yaitu dengan pengembangan produk di era digital dan teknologi saat ini sangat bergantung pada manajemen yang efektif, yang dapat dipadu oleh produk manajemen triangle, terdiri dari aspek teknologi, bisnis, dan pengguna. Konsep penting dalam manajemen produk, seperti strategic partnership dan market sizing, memainkan peran vital dalam memastikan pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar dan diimplementasikan dengan kolaborasi yang tepat. Strategi partnership berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pihak eksternal untuk mendukung inovasi produk. Sementara market sizing menilai potensi pasar guna memastikan kelayakan dan profitabilitas sebelum peluncuran. Kemudian yang pertama yaitu strategic partnership. Di sini memiliki definisi adalah kerjasama jangka panjang antara dua atau lebih organisasi dengan tujuan yang saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan produk atau layanan. Dalam manajemen produk, kemitraan ini biasanya berfokus pada peningkatan kapabilitas teknologi, perluasan pasar, atau pengembangan fitur baru yang tidak dapat dicapai sendiri oleh perusahaan. Nah, di sini di strategi partnership ada aktivitas yang meliputi pertama satu yaitu negosiasi kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat untuk menetapkan tujuan bersama. Yang kedua adanya kolaborasi pengembangan produk, yaitu mitra bekerjasama dalam mengembangkan aspek teknologi dan fitur dalam produk. Yang ketiga ada transfer pengetahuan dan teknologi. Salah satu mitra dapat memberikan pengetahuan atau teknologi yang diperlukan untuk inovasi produk. Yang keempat ada developer, yaitu mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi atau fitur baru yang disediakan oleh mitra. Yang kelima adanya user. Di sini memberikan umpan balik dari penggunaan produk yang penting untuk menentukan keberhasilan integrasi fitur dari kemitraan. Hubungan antara developer dan user dalam kemitraan strategis ini adalah saling mengisi. Developer mendapatkan akses ke teknologi baru atau pasar, sementara user menerima produk yang lebih baik dan inovatif sebagai hasil dari kolaborasi ini. Nah, contoh aktivitas di sini yang pertama yaitu kolaborasi pengembangan teknologi. Memiliki contoh yaitu Microsoft berkolaborasi dengan OpenAI yang mengembangkan teknologi AI dalam produk mereka. Melalui kemitraan ini, Microsoft bisa mengintegrasikan kemampuan AI yang lebih canggih ke platform mereka seperti Azure dan Office 365. Yang kedua, perluasan pasar melalui kemitraan contoh yaitu Uber bekerjasama dengan Toyota untuk mengembangkan kendaraan otonom. Kolaborasi ini memungkinkan Uber untuk mendapatkan akses ke teknologi kendaraan otonom dari Toyota, sementara Toyota memperluas jangkauan pasar dengan bekerja sama dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Di sini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu pertama akses ke teknologi baru. Dengan strategic partnership, perusahaan dapat mengakses teknologi atau sumber daya yang tidak dimiliki oleh internal. Yang kedua, perluasan pasar, yaitu melalui kemitraan, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk riset dan pengembangan. Yang ketiga, adanya peningkatan daya saing, di mana kemitraan ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih baik melalui pengembangan produk yang lebih inovatif dan canggih. Nah, di sini ada studi kasusnya yaitu kolaborasi antara Apple dan IBM. Pada tahun 2014, Apple dan IBM mengumumkan kemitraan untuk menghadirkan kemampuan analitik bisnis di perangkat mobile Apple melalui teknologi IBM. Kemitraan ini memungkinkan Apple untuk mengembangkan produk yang lebih baik bagi pengguna bisnis, sementara IBM mendapatkan keuntungan dari jangkauan dan teknologi perangkat mobile Apple. Kemudian di sini ada market sizing. Dengan definisi, market sizing adalah proses untuk mengukur potensi pasar bagi sebuah produk atau layanan
Proses ini melibatkan estimasi jumlah konsumen dan potensial, ukuran pasar secara keseluruhan, dan segmen pasar yang dapat ditargetkan. Dalam manajemen produk, market sizing digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki potensi keberhasilan di pasar. Kemudian di sini ada aktivitas dan peran pada market sizing. Yang pertama, aktivitasnya meliputi analisis pasar, yaitu untuk mengidentifikasi segmen pasar yang relevan dan memproyeksikan pertumbuhan. Yang kedua, estimasi ukuran pasar, mengukur jumlah konsumen potensial dan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh produk. Yang terakhir, adanya pemetaan kompetitor, menganalisis dan kompetisi di pasar untuk memahami peluang dan tantangan. Kemudian ada peran masing-masing pihak, yaitu ada dua di sini, yaitu product manager dan user atau market analysis. Di sini product manager melakukan riset pasar dan menyusun strategi untuk mengembangkan produk yang dapat bersaing di pasar. Kemudian ada user atau market analyst yang memberikan data atau wawasan terkait kebutuhan dan preferensi pengguna yang digunakan untuk menentukan potensi pasar. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Haris. Baik, untuk yang selanjutnya tetap pada bagian market sizing. Pada contoh aktivitasnya ini ada dua, yaitu yang satu, estimasi ukuran pasar untuk produk baru. Contoh, sebuah perusahaan fintech yang ingin meluncurkan pelayanan pembayaran digital akan melakukan market sizing untuk mengetahui seberapa besar pasar pengguna layanan keuangan digital di suatu negara. Misalnya di Indonesia, yaitu yang memiliki populasi digital savvy besar. Yang kedua, pemetaan kompetisi pasar. Contohnya, sebelum meluncurkan produk SaaS, perusahaan menganalisis para pemain utama di pasar untuk memahami fitur yang menjadi standar dan mencari keunggulan kompetitif. Next. Tetap juga pada bagian market sizing, di tujuan dan manfaatnya ini ada tiga, yaitu yang satu, mengidentifikasi peluang pasar, di mana market sizing membantu perusahaan menemukan segmen pasar yang belum tergarap atau berpotensi berkembang. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan produk, di mana dengan data ukuran pasar yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait peluncuran produk. Dan yang terakhir, optimasi anggaran pemasaran, di mana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif sesuai dengan potensi pasar yang terukur. Studi kasusnya yaitu peluncuran Tesla di pasar China, di mana Tesla menggunakan analisis market sizing sebelum meluncurkan produk mereka di China. Dengan pertumbuhan kendaraan listrik di negara tersebut dan kebijakan ramah lingkungan dari pemerintah, Tesla memutuskan untuk membangun Gigafactory di Shanghai untuk menjangkau pasar yang terus berkembang di sana. Next. Hubungan topik 1 dan topik 2 dalam manajemen produk inovasi. Jadi dari topik 1 dan topik 2 tadi hubungannya adalah di mana strategic partnership dan market sizing saling terkait dalam manajemen produk, di mana kemitraan strategis memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi atau pasar baru. Sementara market sizing digunakan untuk mengevaluasi potensi pasar dari produk yang dikembangkan melalui kemitraan tersebut. Dengan mengukur potensi pasar, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Contohnya, kolaborasi Amazon dan Whole Foods, di mana layanan pengiriman makanan segar didukung oleh market sizing yang dilakukan oleh Amazon untuk memastikan potensi pasar yang besar dan berkembang. Next. Untuk penutupnya dari kelompok kami, yaitu manajemen produk yang sukses membutuhkan strategi yang terencana dan kolaborasi dengan pihak eksternal yang tepat. Dengan strategic partnership, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan menjangkau pasar baru. Sementara market sizing memberikan kejelasan mengenai potensi dan peluang pasar yang ada, di mana kedua topik ini berperan penting dalam memastikan keberhasilan inovasi dalam sebuah produk. Untuk referensinya kami ada 6, yaitu dari yang pertama dari Harvard Business Review tahun 2009 hingga jurnal oleh Kumar dan Shah di tahun 2009.
Sekian dari kelompok kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.